Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsudin dari K221 MNR. Yang terhormat dosen pengampu manajemen simulasi bisnis, juga teman-teman sekalian yang saya hormati. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Juga mudah-mudahan saya bisa menjelaskan tentang pengambilan keputusan manajerial. Dalam poinnya, yang pertama yaitu ada pengertian dan komponen pengambilan keputusan, ada metode-metode analisis, efektivitas pengambilan keputusan, ada alasan mempelajari pengambilan keputusan, ada aspek-aspek pengambilan keputusan dan faktor penolong pengambilan keputusan, juga ada data dalam pengambilan keputusan. Mudah-mudahan saya dimudahkan dalam menjelaskan tentang ini. Oke, mari kita simak video berikutnya. Oke, teman-teman, kita akan mempelajari yang pertama, yaitu pengertian pengambilan keputusan. Nah, dalam pengertiannya, pengambilan keputusan secara umum dapat diartikan sebagai pemilihan di antara banyak alternatif, sehingga pengertian ini mencakup yang pertama yaitu case making atau pembuatan pilihan, juga ada problem solving atau pemecahan masalah. Apa sih case making atau pembuat pilihan? Sebelum membuat keputusan, pengambilan keputusan terlebih dahulu harus menginventarisir seluruh perangkat untuk membuat beberapa pilihan keputusan. Pilihan keputusan memerlukan banyak pertimbangan dan disiplin ilmu sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Juga ada problem solving atau pemecahan masalah. Pada tahapan ini perlu ditentukan yang mengandung kelebihan dan kekurangan atas pemecahan masalah yang diusulkan sebagai pedoman pemilihan keputusan terbaik. Begitu, teman-teman. Pengambilan keputusan didefinisikan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama ada George R. Terry. Pengambilan keputusan adalah pemilihan dari dua alternatif atau lebih. Ada Kester Barnard, yaitu analisis pengambilan keputusan yang menyeluruh, merupakan penerapan teknik-teknik untuk penyempitan pilihan. Ada juga dari Sondang Pesiagian, yaitu pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah dengan pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menuntut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Serta Azhar Kasim juga menyatakan pembuatan keputusan adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi perumusan masalah, pembahasan alternatif, dan penilaian serta pemilihan bagi penyelesaian masalah. Selanjutnya tentang komponen pengambilan keputusan. Posisi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan sangat menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi. Pada sisi lain, keputusan bersifat ke masa yang akan datang. Karena apa? Yang diputuskan saat ini akan berdampak ke masa depan dan akan mempunyai efek yang cukup lama. Karena itulah sebelum mengambil suatu keputusan perlu memperhatikan komponen-komponen pengambilan keputusan. Menurut Martin Starr, secara garis besar komponen pengambilan keputusan dapat dikelompokkan menjadi 4 komponen, yaitu yang pertama penetapan tujuan, identifikasi alternatif, uncontrollable event, serta sarana untuk mengukur hasil. Apa sih yang dikatakan Martin Starr tadi? Di sini dijelaskan penetapan tujuan. Sebelum membuat keputusan, tujuan harus jelas terlebih dahulu. Untuk apa keputusan dibuat? Dalam menetapkan tujuan harus dilihat kemampuan untuk memenuhi tujuan yang diinginkan. Identifikasi alternatif dijelaskan
Setelah tujuan ditetapkan, kemudian dicairkan alternatif untuk mencapai tujuan tersebut. Karena untuk mencapai suatu tujuan ada banyak cara alternatif yang mungkin diambil, maka perlu dilakukan identifikasi alternatif yang sesuai dengan tujuannya. Juga uncontrollable event dijelaskan kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena adanya ketidakpastian, demikian pula keputusan yang dibuat keberhasilan pemilihan atas sebuah alternatif belum yang dapat diketahui selagi keputusan tersebut belum dilaksanakan. Serta sarana untuk mengukur hasil dijelaskan juga di sini agar dapat diketahui dengan baik keberhasilan pelaksanaan keputusan diperlukan alat tertentu yang dapat mengukur sejauh mana keberhasilan tersebut. Dalam pengambilan keputusan manajerial terdapat beberapa metode analisis yang dapat digunakan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu analisis cost benefit, biaya manfaat, yaitu menilai biaya dan manfaat dari setiap pilihan keputusan untuk menentukan opsi yang paling efisien secara ekonomi. Kedua, ada analisis SWOT, yaitu mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin dihadapi oleh organisasi untuk merancang strategi keputusan yang sesuai. Ketiga, ada analisis regresi, yaitu menggunakan data histori untuk memprediksi hubungan antara variabel-variabel yang relevan, membantu dalam membuat proyeksi dan perencanaan. Keempat, yaitu ada pohon keputusan, yaitu representasi grafis dari pilihan keputusan dan konsekuensinya, membantu memvisualisasikan hasil dari berbagai alternatif. Kelima, ada analisis sensitivitas, yaitu mengidentifikasi sejauh mana perubahan dana variabel tertentu dapat mempengaruhi hasil keputusan, membantu dan mengukur risiko. Keenam, yaitu ada pertimbangan etika. Pertimbangan etika ini aspek etika dan dampak sosial dari setiap keputusan, mengintegrasikan nilai-nilai organisasi. Ketujuh, ada analisis Monte Carlo, yaitu menggunakan simulasi untuk memodelkan berbagai skenario dan mengukur risiko terkait dengan setiap opsi keputusan. Yang kedelapan, ada analisis ROI atau yang bisa disebut dengan return on investment, yaitu menghitung tingkat pengambilan investasi dari suatu proyek atau keputusan, membantu dalam menilai nilai investasi. Yang terakhir yaitu ada analisis kelayakan, mengevaluasi kelayakan finansial, teknik dan operasional dari setiap proyek atau keputusan. Dengan menggunakan kombinasi metode-metode ini, manajer dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan terinformasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam pengambilan keputusan manajerial, teknik peramalan ini digunakan untuk membuat estimasi tentang kejadian atau kondisi di masa depan. Di sini ada beberapa teknik peramalan yang umum digunakan, meliputi yang pertama metode rata-rata bergerak, yaitu menggunakan rata-rata nilai data dalam suatu periode waktu tertentu untuk mengidentifikasi tren. Yang kedua ada regresi linear, yaitu mengukur hubungan antara dua variabel untuk membuat prediksi berdasarkan data historis. Ketiga, menggunakan metode eksponensial, yaitu memberikan bobot yang berbeda pada data historis dengan memberikan lebih banyak bobot pada data yang lebih baru. Keempat, menggunakan analisis deret waktu, yaitu menganalisis data berdasarkan waktu, mengidentifikasi pola dan tren. Yang kelima yaitu menggunakan metode Delphi. Menggunakan metode Delphi ini dengan mengumpulkan pandangan dari sekelompok ahli melalui serangkaian pertanyaan berulang, membentuk prediksi konsensus. Nah, yang keenam yaitu menggunakan metode ARIMA atau metode Box Jenkins,
model statistik untuk meramalkan data deret waktu yang memperhitungkan tren, musiman, dan komponen acak. Juga yang terakhir yaitu menggunakan metode Markov chain dengan menggunakan model probabilitas untuk meramalkan perubahan berdasarkan kondisi saat ini. Penting untuk memilih teknik peramalan yang sesuai dengan jenis data yang dimiliki dan sifat lingkungan bisnis, kombinasi beberapa metode atau menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dapat meningkatkan akurasi peramalan dalam pengambilan keputusan manajerial. Begitu, teman-teman. Selanjutnya tentang efektivitas pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan yang efektif dapat dikategorikan menjadi 5 urutan tahapan. Yang pertama, tahap menerima tantangan. Kedua, tahap mencari alternatif. Ketiga, tahap penilaian alternatif. Keempat, tahap menentukan pilihan dan menjadi terikat. Dan yang kelima yaitu tahap berpegang pada keputusan. Baik, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahapan itu. Yang pertama, tahap menerima tantangan. Di sini tertera pengambilan keputusan dimulai manakala seseorang dihadapkan kepada suatu tantangan pada kondisi yang sedang berlaku. Sikap tiap orang terhadap suatu tantangan berbeda-beda. Ada yang mau menerima tantangan, tetapi pada sisi yang berbeda ada yang tidak menghiraukan tantangan, bahkan menganggap sebagai suatu hambatan. Selanjutnya, tahap alternatif. Tahap berikutnya setelah menerima tantangan adalah memikirkan alternatif keputusan yang akan diambil. Ada kemungkinan pengambilan keputusan tidak melihat alternatif yang baik untuk memutuskan suatu masalah. Dalam kondisi ini sebaiknya dia meminta nasihat atau saran dari orang yang mempunyai keahlian dalam persoalan yang sedang dihadapi, dalam meningkatkan pelayanan atau menambahkan jenis produk, serta sosialisasi ke masyarakat. Dalam keterangannya, tahap penilaian alternatif mengevaluasi suatu alternatif merupakan tahap yang sulit karena banyak informasi yang harus dipertimbangkan. Di samping itu, evaluasi alternatif menyangkut kemungkinan sebab akibat yang tidak pasti pada masa yang akan datang. Pada tahap ini juga harus dipikirkan penilaian keunggulan dan kelemahan dari masing-masing alternatif secara cepat dan cermat. Juga pada tahap menentukan pilihan, setiap pengambil keputusan berharap segala sesuatunya berjalan dengan lancar sesudah keputusan diambil. Hambatan atas pelaksanaan hasil keputusan perlu dihadapi pengambil keputusan. Oleh karena itu, mengatasi hambatan merupakan tahap kelima dalam pengambilan keputusan efektif. Ada 3 alasan yang menjadi dasar mengapa perlu mempelajari pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan efisiensi kerja manajer. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan karir pembuat keputusan. Nah, teman-teman, untuk meningkatkan efisiensi kerja manajer, yaitu meningkatkan mutu keputusan yang dibuat oleh manajer, akan memudahkan untuk meyakinkan orang lain tentang keputusan yang diambil. Para manajer harus berusaha meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan, karena penentuan keputusan menyita banyak waktu dan energi, sehingga manajer hendaknya membuat keputusan dengan cara yang paling efisien. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan produktivitas perusahaan.
Semakin efektif proses pengambilan keputusan, maka diharapkan produktivitas perusahaan akan meningkat. Seseorang manajer dituntut harus kreatif menciptakan alternatif-alternatif keputusan sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan proses dan outputnya, sehingga produktivitas perusahaan akan meningkat. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan karir pembuat keputusan. Tidak setiap orang dapat memberikan alternatif-alternatif keputusan yang logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Adapun aspek-aspek pengambilan keputusan yaitu yang pertama, pribadi dan kepribadian, decision marker. Kedua, sifat masalah yang dihadapi. Ketiga, pandangan dan kecakapan faktual decision marker terhadap masalah yang dihadapi. Empat, kondisi institusional atau lembaga bersangkutan. Dan yang kelima, situasi umum yang menjadi lingkungan sekitar. Adapun faktor-faktor penolong pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus diperhatikan emosi dan aturan-aturan baik yang tangibles maupun intangibles. Kedua, setiap keputusan harus mendorong tercapainya tujuan. Tiga, suatu keputusan tidak selalu memuaskan semua pihak. Hanya ada satu pilihan yang paling memuaskan atau terbaik. Pengambilan keputusan adalah mental action dan harus ditransfer ke dalam physical action. Pengambilan keputusan yang efektif memerlukan waktu, dana, data, informasi, dan fakta yang cukup. Dan yang terakhir yaitu membuat keputusan dalam prakteknya membutuhkan kecakapan, pengalaman, dan imajinasi. Juga ada hal penting data dalam pengambilan keputusan. Scientific manajemen atau manajemen ilmiah mutlak memerlukan data dalam memecahkan problem agar keputusan yang diambil relevan, realistis, logis, dan rasional. Karena itu pengumpulan data harus dilakukan dan data itu haruslah memenuhi persyaratan. Syarat-syarat data itu adalah yang pertama, well identified, artinya data itu berasal dari sumber resmi. Atau yang kedua, up to date, artinya data merupakan data yang terbaru. Tiga, relevan, artinya data itu harus berhubungan langsung dengan masalah yang bersangkutan. Yang keempat, reliable, artinya data itu benar-benar dapat dipercaya. Dan yang kelima yaitu complete, artinya lengkap, tidak sebagian-sebagian saja. Data adalah hal-hal yang kejadian-kejadian yang ada pada masa lalu. Data ini dibedakan atas data sekunder, teoritis, dan data primer. Data sekunder adalah data hasil penelitian orang lain, misalnya definisi yang dapat kita ketahui dari buku-buku. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber datanya yang kita teliti dari lapangan. Data sekunder digunakan sebagai alat analisis terhadap data primer. Kemudian menarik kesimpulan dan implementasikannya ke masa depan. Metodologi pengumpulan data dengan survei sensus, data dan studi kasus. Sedang teknik pengumpulan data dengan library research dan field research. Fakta bersifat mutlak, absolut atau pasti. Sedang data harus dikembangkan dan diinterpretasikan begitu. Jadi kesimpulannya, pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang penting bagi kemajuan perusahaan tersebut. Dalam mengambil sebuah keputusan diperlukan ketepatan dan dalam menganalisis masalah, menetapkan tujuan, mengidentifikasi alternatif yang ada, dan mengevaluasinya. Di perusahaan maupun masalah di perusahaan manapun, masalah selalu menjadi tantangan bagi setiap karyawan dan pemimpin perusahaan tersebut. Adanya masalah dalam perusahaan bukan berarti perusahaan tersebut memiliki kualitas yang buruk. Bahkan dengan adanya masalah dalam perusahaan, pimpinan dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Nah, ini penting juga untuk mempelajari pengambilan keputusan manajerial. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bermanfaat.
Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.